Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Dari beberapa hari yang lalu hingga saat ini viral tentang pemberitaan miring yang dilakukan oleh media online di Indonesia mengenai Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana beliau ini dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dimana di headline news daripada laman berita online yang tersebar itu melakukan clickbait atau dengan judul sesuatu yang tendensius terhadap beliau, dimana kalau kita baca di isinya sungguh berbeda dengan apa judul yang tertera. Kami ambilkan dari kanal YouTube Maisa Al-Fatih. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur teman-teman, saya shock, saya kaget ketika mendengarkan berita seperti ini, teman-teman. Saya kaget lalu ketika saya browsing di media sosial dan saya mendapatkan banyaknya judul-judul berita seperti ini. Salah satunya, teman-teman, dari website resmi hidayatullah.com. Website berita online membuat judul seperti ini. KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Jadi seolah-olah, teman-teman, di sini yang melakukan korupsi atau yang diduga melakukan korupsi adalah Ustadz Khalid Basalamah. Ini saya kritik dulu, teman-teman, judulnya ini. Judul yang ditulis oleh hidayatullah.com. Jadi seolah-olah, teman-teman, pelaku korupsinya itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Atau yang diduga melakukan korupsi adalah Ustadz Khalid Basalamah. Atau apa tujuannya, teman-teman? Apa tujuan dari media-media tersebut membuat framing seperti ini? Ustadz Khalid Basalamah seolah-olah di-framing melakukan korupsi atau diduga melakukan korupsi. Ini satu lagi, teman-teman. Ini satu lagi website atau media online yang menulis judul ngawur, teman-teman. Apa tujuannya? Clickbait. Nah, mereka menulis, teman-teman, menulis judul KPK periksa Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Dan ditambahkan di bawah, teman-teman, ditambahkan di bawah tulisannya, KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024 dan penyelidikan masih dalam tahap awal. Media seolah-olah, teman-teman, media seolah-olah memframing Ustadz Khalid Basalamah sebagai pelaku atau tersangka atau terduga pelaku korupsinya. Korupsi dana haji, teman-teman. Dari mana? Coba. Sejak kapan Ustadz Khalid Basalamah menjadi pejabat pemerintahan Kementerian Agama? Padahal sudah menjadi rahasia umum, teman-teman. Sudah menjadi rahasia umum yang diduga pelaku korupsinya siapa. Sudah menjadi rahasia umum. Dan kenapa sekarang media malah mencoba memframing Ustadz Khalid Basalamah lah sebagai tersangka atau terduga pelaku korupsi. Nah, apalagi nih ditulis oleh Republika. Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif saat diperiksa KPK. Jadi, kalau Ustadz Khalid Basalamah dibikin judul seperti ini, kalau tidak kooperatif, bagaimana? Ustadz Khalid Basalamahnya kabur, lari, menghilang, begitu. Lawan dari kooperatif adalah non-kooperatif. Kalau non-kooperatif, artinya Ustadz Khalid Basalamah bisa menjadi melawan penyelidik atau kabur. Tapi di sini ditulis, teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah bersikap kooperatif saat diperiksa KPK. Kembali di-framing, teman-teman. Kembali di-framing oleh media bahwa seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah ini adalah pelaku korupsinya. Na'udzubillah. Tepuk tangan ahlul bid'ah. Tepuk tangan orang-orang yang mengaku ngaswaja. Ustadz Salafi, Ustadz Khalid Basalamah melakukan korupsi dana haji. Oke, coba kita cek faktanya, teman-teman. Coba kita cek faktanya, bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita baca, teman-teman. Kita baca berita dari website berita online dari CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta keterangan pendakwah Ustadz Khalid Basalamah terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama RI. Jadi, yang diduga melakukan korupsi bukanlah Ustadz Khalid Basalamah,
Coba pahami tulisannya. Kita ulang teman-teman. KPK meminta keterangan pendakwah Ustadz Khalid Basalamah terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Jadi pelakunya bukanlah Ustadz Khalid Basalamah, tetapi diduga terjadi korupsi oleh para pejabat di Kementerian Agama. Dan sangat mustahil sekali jika dikatakan Ustadz Khalid Basalamah melakukan korupsi, karena beliau bukanlah pejabat dari Kementerian Agama. Kita lanjutkan. Benar, yang bersangkutan dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini dimintai keterangan bukan tentang dugaan korupsinya, tetapi dimintai keterangan tentang perkara haji. Dan, kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan membacanya. Dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Jadi Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan pengetahuan beliau tentang pengelolaan haji dan tentang haji itu sendiri, bukan tentang dugaan korupsinya. Ini berita kebanyakan ngawur menulis judul berita seperti tadi, teman-teman. Clickbait, nggak benar. Dari judulnya saya sudah menyesatkan, nggak benar ini. Jadi, Ustadz Khalid Basalamah ini, teman-teman, diundang oleh KPK. Diundang. Jadi, KPK menganggap bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah ahli. Jadi, Ustadz Khalid Basalamah ini bukan terduga korupsi. Tetapi, Ustadz Khalid Basalamah diundang sebagai saksi ahli. Karena menurut KPK, teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah ini adalah salah seorang alim yang paham, yang ahli tentang perkara ini, tentang perkara haji dan semacamnya. Jadi bukan seperti yang ditulis oleh judul oleh hidayatullah.com tadi, atau liputan 6 tadi. Clickbait. Jadi orang-orang yang awam seolah-olah, teman-teman, seolah-olah apalagi orang yang benci kepada salafi, seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah adalah pelaku korupsi. Ini kacau, sudah. Kacau. Padahal sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum siapa pelakunya. Gus Yakut Khalil Qaumas. Setelah lama tidak muncul ke hadapan publik, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas akhirnya kembali tampil dalam sebuah acara besar. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan ulama berpengaruh. Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga dikenal sebagai tokoh penting Nahdlatul Ulama. Tak hanya itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Stakuf juga turut hadir memberikan dukungan terhadap gerakan ketahanan pangan yang digagas para kader muda NU melalui GP Ansor. Kemunculan Yakut menjadi sorotan mengiringi isu yang tengah berkembang terkait pemanggilannya oleh Panitia Khusus Angkat Haji DPR RI. Yakut disebut akan dimintai keterangan terkait dugaan jual beli kuota haji tahun 2024. Namun, satu hari sebelum jadwal rapat, tepatnya pada Senin, 9 September 2024, Yakut menyampaikan ketidakhadirannya dengan alasan menghadiri Musabakah Tilawatil Quran Nasional di Kalimantan Timur. Tercatat, sebanyak 3 kali Yakut dipanggil oleh Pansus Haji dan 3 kali pula ia mangkir. Sejak Agustus 2024, tak satu pun undangan DPR dipenuhi, hingga akhirnya ia menjalani safari dinas ke luar negeri. Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Agama, Yakut seolah menghilang dari radar publik, hingga kemunculannya di Banyumas kembali mengundang perhatian luas.